ucapkan terima kasih ya yang sudah setia mengikuti Kompor konsultasi market dan portofolio. Ini terakhir kita di 2024. Tentunya seperti narasi saya ya dari awal Desember bahwa window dressing tahun ini memang tidak ada ya, khususnya di perbankan. Karena kita tahu sendiri sampai per akhir besok ini Desember, pergerakan perbankan justru tidak memulai ya untuk bergerak ke atas, malah sideways bahkan ke bawah ya, khususnya BRI gitu. Namun narasi yang selalu saya sampaikan adalah biasanya di saham-saham OMPP, konglomerasi lainnya gitu ya. Itu yang justru window dressing ya, karena memang situasi hujan juga di Jabodetabek ya, buat teman-teman yang ada di Jabodetabek hujan terus, jadi nggak ada yang berani buka jendela ya, jadi jendelanya ketutup, nggak jadi window dressing. Nah itu. Nah untuk view IHSG sendiri masih sama ya, IHSG ini masih minim sentimen, kemarin dia berhasil nutup gapnya di 7.032, karena kemarin waktu di tanggal 23 Desember ada gap up ya ketika naik 1,6%. Begitupun juga karena menjelang liburan transaksi sepi, memang masih ramai hanya di saham-saham kecil ya, saham-saham lapis 3 dan beberapa saham konglomerasi, khususnya OMPP gitu yang masih menahan IHSG. Karena 2 hari kemarin sempat merah dan kemungkinan kalau bankingnya masih belum ada flow lagi, mungkin tidak jauh beda dengan market Jumat kemarin. Apalagi ditambah untuk Dow Jones dan kawan-kawan ya, kemarin cukup koreksi lumayan ya gitu. Jadi untuk akhir Desember kayaknya sih mungkin kalau sekedar hijau-hijau tipis ataupun merah ya penutupan IHSG, nggak jauh beda gitu. Kalau kita perhatikan komoditas juga rata-rata mayoritas merah kecuali crude oil ya, minyak gitu. Nah untuk IHSG sendiri untuk hari perdagangan besok ini masih akan uji coba level resistance 7.100 ya. Mungkin kalau skenario dia bertahan di atas 7.000-7.000-an lah ya, market tutup di tahun Desember 2024. Nah, ya. Jadi perjalanan untuk IHSG ini sih memang masih butuh waktu ya, apalagi kita tahu sendiri 1 Januari PPN sudah mulai jekan. Nah, ini minim sentimen dalam negeri ini membuat kecenderungan memang investor asing itu belum agresif untuk membeli saham-saham blue chip, khususnya banking. Kalau kita lihat dari data inflow ya, data inflow di sini untuk asing dalam bulan Desember terakhir ya, terlihat di sini memang belum ada untuk signifikan ya yang masuk dari Oktober bahkan ya, justru masih cenderung wait and see investor asingnya, sehingga memang untuk tahun ini harus kita katakan ya untuk flow di banking ini memang masih susah ya untuk bergerak banyak, sehingga memang strateginya begitupun menghadapi market Januari tetap fokus di saham-saham konglomerasi. Apalagi sekarang banyak mau IPO konglomerasi ya. CBDK Ratu silahkan tonton all in aja di sana. Buat untuk memperbaiki porto teman-teman. Misal Desember ada yang masih nyangkut di banking gitu. Beberapa IPO memang menjadi primadona ya Januari nanti. Nah ini bisa teman-teman lihat gitu. Untuk view-nya masih sama ya. 7.100 inilah yang menjadi krusial sampai 7.120 untuk perdagangan besok. Dan karena value transaksi IHSG sepi ya, Jumat kemarin cuma 5 triliunan gitu. Jadi tidak kemana-mana juga ya, cenderung akan sideways IHSG besok perdagangan terakhir. Selasa Rabu kita libur lagi, memang rata-rata banyak libur ya. Terlihat hari ini juga yang hadir ya, tidak seperti biasanya. Sudah banyak libur panjang ya, bersama keluarga, apalagi sekolah juga libur. Nah ini momentum untuk kumpul sama family ya, sebelum menghadapi market Januari 2025 nanti di hari Kamis ya, Selasa Rabu kita libur, besok Senin masuk dulu ya, terakhir perdagangan untuk IHSG. Nah kalau kita perhatikan sendiri ya, sektoral di IHSG sendiri ya, kalau dalam rotasi sektor ya, masih sektor energi sama infrastruktur yang memang top perform ya untuk Desember ini. Energi itu beberapa saham komoditas yang cukup menguat ya, komoditas OMPP sih terutama ya, PTRO cuan gitu. Kemudian untuk yang di infra brand di sana di dalamnya ya, makanya dia menguat sepanjang Desember ini, serta sektor properti dan siklikal yang memang masih cukup untuk menarik diperhatikan minggu depan gitu. Sambil teman-teman mau konsultasi silahkan di kolom chat ya, sambil bisa lihat view dulu untuk kondisi market. Sekarang kalau kita perhatikan dalam weekend kemarin ya, minggu kemarin itu saham-saham atau akomodasinya itu ada di Bian. Nah ini sektor energi yang menopangnya, saham konglomerasinya Pak Lotukwong ada di Bian, IETP, Pegas, Antam, Cuan, brand ya rata-rata emang ini.
yang top akun 5 hari kemarin ini cuan brand luar biasa performnya dari bahkan full Desember ini cukup signifikan ya, naik 20-30% gitu cuan dan brand serta PTRO. Kemudian ada Silo serta ada SCMA, GCO, DKFT dan PTRO. Nah ini Om PP menguasai 3 ya di 1 minggu kemarin. Untuk top non retail masih Bian brand juga ya, Pegas, cuan. Kemudian ada BRMS, TOTL, LPKR, PNBN nggak terlalu banyak ya. Foreign juga pun pasti brand dan cuan tuh kan. Karena emang asingnya masih di konglomerasi ya, rata-rata di saham konglomerasi, PNRF, INTP, HEAL, yang kesehatannya yang 1 minggu kemarin. Selanjutnya kalau kita cek untuk sektoral udah, kemudian kita komoditas ya tidak jauh beda, nikel kemarin tutup. Nah ini US-nya ya, kemungkinan sih kalau bursa Asia, coba kita cek bursa Asia. Biasanya enaknya kalau bursa lain bisa ketahuan ya arah-arahnya gitu. ISG aja nggak ada future-nya. Biasanya kalau untuk future di market lain tuh ada deh, jadi ketahuan deh. Indeks nih. Jadi ketahuan nih arahnya bursa Asia biasanya. Indeks future. Kita lihat dulu bursa Asia, potensi pembukaan besok nggak bisa di sini nih. Nah, ini untuk future semuanya nih yang future Nikkei justru positif ya kemarin. Masih mix Asia ya. Tapi kita lihat respon aja besok ini, kalau IEP-nya semua banking rata-rata merah, kemungkinan sih masih akan tidak jauh beda ya. Mungkin masih koreksi untuk penutupan ISG. Kecuali brand naik banyak baru ditopang lah ya. Tapi kalau brandnya juga cuma sideways aja mungkin masih merah untuk besok perdagangannya. Silakan ada pertanyaan, langsung saja ya. Kita cek dulu, mungkin udah ada yang bertanya teman-teman. Langsung saja di kolom komentar ya, kalau yang ingin bertanya. Udah banyak yang mulai libur-liburan ya. Silahkan teman-teman kalau yang ingin bertanya. Langsung saja di kolom chat ya. Yang ingin konsultasi-konsultasi. Kita langsung saja bertanya di kolom chat yang di umum ya, bukan di XO yang di umum. Silahkan di umum dulu ya. Chat di umum ya. Pani menjelang IPO CBDK ya, kemungkinan sih akan sideways dulu dia. Yang justru uptrend tuh yang raja. Silahkan ya, coba kita cek dulu teman-teman. Nah ini baru ada ya Bu Fani ya, Pak Fani ya. Saya nggak tahu Bu atau Pak ya. Kita cek SSI-nya bagus ya benermologinya. Kelihatan kemarin dia ditahan ya uptrend. Kawasannya BYD masuk ya untuk bangun pabrik, kelihatan dari sini bandarmologinya. SSI sih masih uptrend ya. Justru kemarin dia sempat minus 6%, peluang banget ya kalau yang nggak punya barang. Dia tertahan di support sekitar 1140, kemarin dia masih dijaga kalau nggak salah tuh OD sama HP ya, sama YU itu kan. Kalau lihat tarik data dari 17 Desember tuh masih dijaga dia. Itu kan HP sama OD banyak. CCYU ya. Masih bagus. Untuk minggu depan dia mungkin akan uji coba lagi ya level resist 1300-nya. Itu untuk view SSI masih uptrend, masih di atas MA 200, masih di atas MA 20. Oh siap Bu Fani ya, Bu Fani sorry ya. Silahkan ya Pak Popo ya. Ini ditanya di sini aja ya, jangan yang di XO-nya, ini di umum aja ditanya. Karena besok terakhir perdagangan ya. Ini udah ada ya. Oke, PTRO kalau stock split apa lebih baik tambah muatan? Harusnya PTRO udah punya harga bawah ya. PTRO itu kalau stock split sama aja ya, nggak berubah. Yang berubah cuma harganya, chartnya sama, masih uptrend. PTRO masih uptrend gitu. Harusnya waktu merah-merah di sini nambah kayak gitu. Nggak jauh beda. Dia cuma berubah harga aja, chartnya masih uptrend kayak gini. Harusnya setiap merah beli aja PTRO karena uptrend, super uptrend. Tidak ada keraguan ya tuh. Ketika dia koreksi beli terus, harusnya gitu ya, bukan setelah SS. Setelah SS malah dia bisa terbang lagi. Masih terus uptrend, justru lebih lincah dan lebih liquid. Fund biasanya banyak masuk gitu dia. 30.000 enteng jadi. Berarti kalau satu banding ini 3.000 nanti harganya. Kalau dia 30.000. Itu PTRO setiap merah beli. Ini harusnya nih di sini-sini tuh. Pullback beli di waktu 24.000, 25.000 beli kayak gitu. Kalau saham uptrend belinya waktu pullback merah, tambah aja karena dia masih di maintain. Kelihatan dari chartnya di maintain.
Itu dia untuk PTR. Oh, masih saham OMPP menjadi favorit. BBCA Pak, BBCA. Oke, BBCA. Kalau kita perhatikan BBCA di sini sih masih sideways aja ya, tidak jauh beda, tapi lebih better dibanding banking lainnya. Akan sideways aja untuk BBCA ini, nggak jauh-jauh dia area sideways-nya di sekitaran ini ya untuk BBCA ini. Kurang lebih, nah ya di sini aja nih area-area sideways-nya kurang lebih. Sampai Januari nanti juga gini aja ya. Apalagi minim sentimen ya, dan 2025 ini lebih ketat lagi marketnya, jadi usahakan teman-teman banyak main di konglomerasi aja saran saya kalau mau perform 2025. Karena Donald Trump biasanya banyak drama-drama ya, harusnya market global juga akan banyak drama nanti 2025 ini. Yang penting teman siapkan aja plan-nya. Jadi kalau main paling gampangnya emang saham konglomerasi itu paling gampang untuk survive di tahun 2025. Baik itu IPO ataupun saham sudah lama. BCA tidak jauh beda, akan sideways aja ya. Mungkin minggu depan akan ke 9.900 lagi, uji coba sampai 10.000. Biasanya gitu tuh BCA. BP Astra, BP Repo ya, lebih baik skip aja. Kalau main-main begini mending jangan. Kalau saya pribadi ya. BP Repo takutnya ntar tiba-tiba habis bensinnya anjlok ya. Kalau kayak gini nih nggak bisa pakai bandarmologi karena dia crossing semua. BP kayak NATO ada ratusan lah saham-saham crossing sama repo, nggak bisa pakai bandarmologi, kurang ya. Kalau saya pribadi nggak menarik saham-saham repo, ntar sekalinya udah selesai reponya bisa kayak NATO ya anjlok dalam. Mending saham konglomerasi itu paling terbaik dah. Untuk Astra masih sideways, belum kemana-mana juga, minim sentimen. Intinya blue chip ini minim sentimen semuanya, banking, Telkom, Astra nggak jauh-jauh beda ya, naik bentar kempes, naik bentar kempes. Karena memang flow fund manager asingnya belum pada masuk ke Indonesia gitu. Dia masih menunggu apa sentimen yang bisa mempengaruhi kondisi iklim investasi ya. Karena kita tahu sendiri PPN diterapkan, orang ogah ya, mau invest ini terlalu banyak potong-potongan gitu. Sedangkan Vietnam nurunin PPN gitu. Sedangkan kita hukumnya juga nggak jelas ya. Itu nggak jauh-jauh beda dia. Adaro mungkin XZ-nya besok akan gap down karena akan bagi dividen. Kemarin Camdet, besok XZ kemungkinan akan gap down. Mungkin turun IEP-nya pagi, lihat aja ya, pagi. IEP-nya mungkin akan turun karena dia habis bagi dividen sama seperti BRI. Turunnya sebesar dividennya, tonton hitung aja berapa tuh dividen interimnya. Kalau saya besok turun dah, hari Senin, IEP-nya langsung gap down, dibuangin. Persis sama kayak waktu ini tapi nggak sebesar ini sih. Karena dividen kalau nggak salah cuma 3-4%, mungkin kinerjanya sekitar itu akan turun. Jumat kemarin Camdet, besok XZ Senin harusnya sih gap down. Ke support sekitar 2480 ke bawah kayaknya. Itu dia untuk Adaro. Kemungkinan IEP-nya langsung gap down. Lihat aja IEP pagi. BBRI masih belum, rugi waktu aja kalau saya sih nggak nyaranin. Walaupun kelihatan murah, masih bisa lebih murah. Belum kalau saya BRI, kecuali niat 2 tahun, kalau siap dananya 2 tahun ya silahkan. Saya lebih mending saham konglomerasi aja, karena kita bisa masalah waktu. Memang untuk invest sih memang bagus gitu. Tapi masalah setiap orang itu kan beda time horizonnya, sabar nggak? Kadang orang seminggu aja nggak jalan, dia nggak mau gitu. Sebulan nggak jalan, nanya-nanya gitu. Banyak sekali nyangkut itu orang-orang, bahkan fund manager juga banyak nyangkut di BRI ya, harga 5 ribuan. Kapan naiknya nggak tahu ya, kecuali kalau inflow asingnya besar baru, itu cirinya. Kalau belum ada, 2025 juga pasti rugi waktu. Kalau belum ada asingnya, mending lebih baik telat masuk dibanding cepat-cepat masuk. Gitu. Telat masuk tapi konfirmasi asingnya agresif beli, itu justru lebih cepat naiknya. Kalau sekarang saya tidak terlalu tertarik ya, gitu. Karena ini masalah waktu aja. Tapi kalau yang mau senang ya silahkan, nggak ada yang salah dengan BBRI karena fundamentalnya masih bagus. Kita cek ya nih BBRI, karena masalahnya rugi waktu aja ya. Kalau sekedar mau dapat dividen sih nggak masalah gitu. Karena dari 17 Desember itu aslinya 1T semuanya pada ya, YPX pada ini itu. Nggak jauh-jauh beda ya, biasanya sih akan sideways dia. Kalau saya sih lebih enak tradingin aja jangka pendek. Kalau invest sih rugi waktu aja. Mungkin di saham konglomerasi bisa beggar, di sini susah beggar. Nah, itu aja kan. Hanya pilihan di dalam sebuah instrumen tuh kita diajarkan untuk memilih. Kita milih ini, kita harus tahu resikonya seperti ini, milih ini resikonya. Penting tahu ketika memilih sebuah saham, udah tahu resikonya. BRI paling resikonya cuma rugi waktu, itu aja. Karena
flow asingnya belum ada. Nah, itu. Kemudian tadi bertanya terkait harta. Harta, tapi ini opini pribadi ya, masing-masing orang setiap punya opini. Harta masih kurang ya, untuk harta masih down juga ya. Kalau untuk emas-emasan better sih Antam ya dibanding harta. Untuk emas-emasan masih agak kurang. Untuk kemungkinan dia akan sideways aja di range 315 sampai 348, nggak jauh-jauh beda dia. Itu untuk harta. Kalau TPI gimana? Average 8020 TPI. TPI ya Om PP juga ya, walaupun sama konglomerasi tapi titik entry-nya harus presisi ya. 8020 ketinggian ini. Harusnya sih udah lama buang ya. Kalau entry di atas tuh harus disiplin cut loss daripada nyangkut ya. Jangan biasakan nyangkut. Ini udah mau akhir 2024, 2025 harus ubah strategi ya. Yang strateginya dulu yang sering-sering nyangkut, evaluasi. Sama seperti hidup ya, evaluasi apa saja sudah dikerjakan tahun 2024. Kenapa bisa nyangkut, kenapa bisa cuan, nah itu buat jadi pembelajaran, jangan sampai 2025 masih nyangkut itu. Sekarang sih TPI ini akan sideways aja, kelihatan tadinya akan sideways aja. Kok 8 ribuan sih terlalu tinggi ya. Karena kalau entry di dekat-dekat resist, biasanya sih harus disiplin CL ya, kalau saya pribadi. Daripada rugi waktu, untuk sekarang masih sideways. Nunggu 8 ribu lagi, nggak ada yang tahu kapan ya. Cuma karena dari price action-nya ini cuma sideways aja. Jauh-jauh kalau dia nggak lewat 7,5 masih akan bolak-balik di situ aja. Nah itu dia. Yang penting belajar untuk 2025 harus lebih baik lagi dibanding 2024, jangan sampai sama ya gitu. Breeze gimana Pak? Oke, kita lihat Breeze. Breeze juga lebih better lah dibanding BRI ya, karena chartnya masih trennya oke. Namun Breeze ini masih belum mampu di atas MA20-nya, jadi pergerakannya masih cenderung akan konsolidasi besar ya. Konsolidasi besar, kemungkinan dia tidak jauh-jauh beda ke 2.600 sampai 2.900. Arah geraknya mungkin akan cenderung di range tersebut saja, tapi lebih better chartnya dibanding induknya BRI ya. Gitu. Kalau BRI kan downtrend sekali, ini masih oke lah ya. Uptrend untuk jangka besarnya, tren besarnya. Untuk jangka pendeknya sideways aja, sideways besar. Itu tuh Breeze. MDKA sama Saratoga. MDKA ini kurang ya, sentimen belum ada emas. Dia kurang ya, lebih better Antam, masih downtrend. Kurang lah kalau MDKA ini daripada rugi waktu ya. Karena kalau saham downtrend itu bisa akan terus ke bawah ya, sampai ada yang namanya perubahan tren atau pola dari downtrend ke berubah tren. Itu salah satu teori ya. Kalau masih belum konfirmasi dia berubah tren, agak susah untuk di hold lama. Yang ada pasti rugi waktu dan rugi uang, karena dia pasti akan terus bisa ke bawah terus. Nah, ini sama saham-saham lagi downtrend. Probabilitas menang itu lebih baik di saham-saham yang uptrend. Gitu. Masih downtrend, dan tapi kecenderungan sideways sekarang. Itu untuk MDKA. Kemudian Saratoga kalau kita lihat masih di demand area tapi minim sentimen ya. Biasanya dia nanti kalau ada row-nya gerak baru dia gerak. Kalau ada row-nya turun dia pasti turun juga ya. Saratoga masih kecenderungannya masih akan sideways kalau lihat dari view geraknya ya. Tapi memang udah di dekat-dekat demand areanya ini. Ya biasanya area-area gue bilang, tapi agak lama ya baru gerak ke atas nih karena minim sentimen ya. Ini untuk Saratoga sendiri. Minggu depan kalau nggak lewat 2130 mungkin masih akan sideways aja. Itu untuk si Saratoga. Palm Pak, Palm, PALM. Provident Instama, Palm masih uptrend, masih bagus. Stabil masih di atas MA20, MA200-nya. Terdekat sih dia potensi uji level 42450 lah. Untuk level berikutnya masih uptrend. Masih stabil di atas MA20, MA200 secara price action bagus. Itu untuk Palm. Tapi kayaknya dia agak kurang liquid aja ya. Nggak terlalu besar transaksinya, nggak sampai miliaran per harinya. Belum ada ya. Bakri belum ada ya. Belum kita bahas nih Bumi. Bahas satu-satu dulu ya, Bumi.
nunggu corporate action dulu ya. Bumi sampai saat ini dia masih akan sideways sama seperti BRMS. Karena aliran duit masih di OMPP sekarang sama IPO konglomerasi CBDK Ratu mungkin orang-orang di sana. Masih akan sideways ya, belum banyak bergerak. BRMS pun sama juga. Kalau dia belum manggung, sektornya belum juga manggung sama ya. Bahkan BRMS juga kecenderungan bisa ke bawah nih, ke level 300 ya. Kalau dia breakdown 30 ya. Kemudian Dewa memang masih belum sentimennya ya, belum ada. Kalau anginnya udah ada baru nanti dia gerak bersama. Dewa juga masih nggak kemana-mana, sideways aja dia pergerakannya. Itu dia ya, kita udah bahas kan. Pani Raja CBDK, RCBDK belum IPO, beli aja all in aja tuh. Baker tuh. Gampang deh, soalnya dia ininya ya lotnya kecil. All in aja semua harta tuh kalau mau. CBDK. Pesan nanti awal Januari. Kalau bisa jangan pakai satu account ya. Beda-beda account pasti jatahnya dikit kayak ADI. Jatahnya mungkin 10 lot. Kalau mau pesan lebih banyak, kalau ada rezeki, pesan di atas 1M lebih baik dibanding pesan di bawah 100 juta. Kalau mau pingin jatahnya dapat besar 1M, di atas saja pesan. Untuk Raja, kita lihat Raja. Raja menjelang ratu masih uptrend sih. Raja masih uptrend. Masih di atas tren lainnya. Masih akan uji minggu depan 2.800 lagi. CBDK aja. Itu jaminan kayak inilah ya, gampang lah Beger tuh. Karena jatahnya kecil pasti. Pesen. Nanti pesen di IPO ya website. Bastis dan Goto, oke. Goto biasanya sih 60-an ya, enak. Tapi kemarin cukup lumayan ya. Nah ini udah balik arah nih yang bisa ngejaga ya si BB. Fan yang ngejaga biasanya ini pada TP dulu kayaknya akhir bulan deh. Goto ini lagi di krusial momentum ya. Jangan sampai dia breakdown di 61. Itu krusialnya. Kalau dia breakdown 61, better tunggu di 50-an aja. Harusnya sih dia bisa ke bawah 60. Ini dia di krusial MA 200 di secara price action. Jangan sampai dia breakdown aja di bawah 60 intinya itu untuk Goto. Secara bandar mau gimana lagi distribusi ya BB-nya memang balik arah pada TP semua. Yang average 50-an dulu di sini. Pada take profit dulu. Kemudian Tins. Kasusnya viral ya. Di penjara hanya 6,5 tahun. Nah ini dia. Untuk Tins sekarang sih masih di demand area ya. Masih stabil di atas MA 200-nya. Tapi kecenderungan akan sideways sih kalau saya lihat geraknya ya. Apalagi besok terakhir ya perdagangan. Kemungkinan untuk Januari nanti sih masih nggak jauh-jauh beda ya. Paling levelnya kalau nggak dia nunggu sentimen dulu biasanya LK ya. Musim-musim Januari Februari biasanya baru dia loncat biasanya kalau dia LK-nya bagus. Kalau untuk sekarang masih akan sideways sih menurut saya untuk Tins ini geraknya ya. Paling banter lah 1100 1130 lah kurang lebih. Arah sana kurang lebih ya. Kemudian Pani menjelang CBDK tapi biasanya akan sideways ya kalau anaknya menjelang IPO kecuali Raja uptrendnya. Ini sih sebenarnya masih uptrend ya kalau Pani ini secara price action. Kalau kita lihat di sini ya masih uptrend Pani, tapi untuk kecenderungan ya pergerakan itu akan sideways aja. Kalau dia belum keluar dalam kotak ini, kecenderungannya akan sideways, uptrend, sideways. Nah, itu dia. Masih oke gitu. Itu untuk Pani. BRPT masuk di berapa Pak? BRPT kita lihat BRPT di bawah 900 sih kalau dikasih lagi. Enaknya pullback di bawah 900. Kemarin dia sempat low berapa? 80 untuk di bawah 900. Yang penting jaga support 820 itu aja. Sama dia tidak di bawah 820 masih akan sideways sih. Tapi ini nggak bisa lama-lama kalau saham sideways ya. Nggak jauh-jauh beda dia. Dia akan nanti pasti cuma di dalam kotak ini aja. Nah itu dia. Kalau saham-saham lagi sideways biasanya beli dekat-dekat demand areanya, supply area jual. Kalau dia nggak keluar dalam kotak ini, cenderung sampai Januari di sini aja geraknya. Nah, gitu. Tapi kalau entry di bawah 800. INPC, kita cek INPC dia masih tertahan sih di MA 50-nya ya.
Tapi kecenderungannya sih mungkin masih akan mau ke bawah dulu ya dari pola-pola gerak ya. Apalagi dia udah 2 kali kena FCA ini ya. Untuk INPC ini sendiri kalau kita perhatikan ya, kemarin dalam 1 minggu terakhir juga lebih kecenderungannya banyak take profit ya, yang sudah akum di bawah sini, yang di bawah 100 pada akum, udah pada kecenderungan take profit EP, HPMG, AK-nya, yang banyak beli teman-teman retail. Jadi agak kurang ya untuk INPC ini. Tapi kalau untuk sekedar tektok aja sih masih bisa aja, penting jaga level 230 supportnya. Itu untuk view INPC. MTech World layak masih hold nggak? Tergantung. Nah, kenapa saya bilang tergantung? Tergantung posisi. Apakah posisinya berada di atas average belinya atau di bawah? Nah, itu dia ya. Berapa emang posisinya buka ini ya? Itu kalau dibilang itu tergantung posisi. MTech Wood ya tergantung. Kalau kita average-nya bawah ya masih bisa di hold, tapi kalau atas nyangkut namanya. Tergantung posisi. Kalau untuk MTech ini sendiri, kemungkinan dia akan ke bawah sini ya, di main area ke sini dia. Possible mungkin dia ke sini deh. Ya, ke level 450-annya. Ya. Mending sih tunggu di sana, bisa sih dia di mainnya ke sana ya. Nah, makanya tergantung posisi ya. Kalau posisinya beli 600 berarti salah. Belinya resist, belinya supply area. Nah, itu harus berani CL. Udah tahu beli di atas, harus berani CL kecuali beli waktu di sini. Tergantung posisi ya. Itu MTech Wood. Kalau dibilang layak hold enggak, tergantung posisi. Apakah posisi belinya itu berada di bawah apa di atas? Kalau di atas ya harus disiplin. Nggak bisa kita bilang masih naik. Kalau ternyata memang trennya lagi turun ya kita katakan turun. Nah, kalau untuk Wood sih masih akan sideway aja ya, saya lihat di pergerakannya akan sideway aja. Untuk Wood ini ya tidak jauh beda bergerak, masih akan sideway aja dia pergerakannya. Masih di atas MA 200 gitu. Lebih baik apa nih? All in di satu akun atau bagus 2 akun apa nih? Mau all in apa nih? Kalau punya duit 100 juta mau all in apa? CBDK. Kalau dia beda hari, kayaknya sih beda hari ya. All in satu aja. Kan dia beda hari. Kalau nggak salah beda hari listingnya ya. Dicek aja jadwalnya. Kalau dia beda hari jadwalnya ya all in 100 dulu CBDK, baru all in 100 Ratu gitu. Ya di atas 100 lah enak. Kayaknya sih harusnya lebih banyak yang atas ya dibanding bawah. Tapi kalau punya 100 all in dulu CBDK terus tunggu Ratunya gitu biasanya. Tapi jatahnya kecil ya gitu ya. Jadi ya bersyukur aja ya, ntar ngejar arah tuh. Kalau bisa dapat tapi pakai OLT yang cepet. Bener. Kalau udah beda hari sih pesan aja. Kalau nggak salah beda hari harusnya. Beda-beda hari dia harusnya. Harusnya beda hari dia. CBDK. Kalau nggak salah sih beda kayaknya ya. Dia potensial 3-9 Januari. Kalau Ratu kapan deh? 3-9 dia ya. Kalau Ratu kalau dia beda hari sih all in satu dulu. Ya beda hari dia nih. 3-6, 2-6. Iya beda-beda. Ratu duluan. Berarti all in satu-satu aja. Apalagi nih Ratu kayak underwriter DAZ. Itu mah beggar gampang. Tapi masalahnya kan cuma aja penjatahannya aja yang kecil. Pesan di atas 100 lebih enak sih. Kalau ada rezeki lebih baik, besar lagi, all in aja. Bagus-bagus. Saya senang kalau HP ini lagi harum HP ya. Kemarin DAS terakhir 300% ya. Beda hari ya, jadi beda-beda aja di all in. Bukannya Ratu dulu baru, iya Ratu dulu ini kan udah dibahas. Ratu dulu. Tuh. Tapi kan ini beda ininya ya. Ratu dulu baru CBDK. Bener Ratu dulu 2-6 baru terus ini 2-9. 3-9. Ratu dulu, bener sekali Ratu dulu. Henan ya. Bagus Henan ya. Itu dia.
T2-nya kalau udah ratu terus harus out ditinggal berapa biar bisa ikut CBDK, Pak? Tergantung sekuritasnya. Biasanya sih kalau misal katakanlah hari terakhir tanggal 6 ya, besoknya tanggal 7-nya itu udah masuk di situ ya. Masuk di RDN lagi, tergantung sekuritasnya. Tingkat kembali duitnya itu berapa lama ya? Nggak T+2 ya. Ada yang langsung besoknya, ada yang dia sorenya, ada yang paginya, tergantung sekuritasnya. Nggak nunggu T+2 ya, langsung T+1 biasanya. Hari ini terakhir katakanlah Ratu, udah penjatahan ya, katakanlah tanggal 30, besoknya tanggal satunya itu biasanya udah ada dananya balik. Kalau Stockbit, kurang tahu, coba ditanya admin Stockbit. Kayaknya H-1, H+1 rata-rata ya. Kurang tahu saya kalau Stockbit. Coba ditanya adminnya di IG tuh. Kurang tahu kalau Stockbit. Beda-beda setiap sekuritas, ditanyakan aja. XL 2160 masih oke hold nggak, Pak? Oke, kita lihat. Dia punya XL. Banyak sekali sahamnya. Ini nggak ada pegang saham konglomerasi, kayaknya XL. Setway aja. Udah jelas ya. Dari chat udah kelihatan Setway. Kalau saya sih lebih tradingin ya. Karena kalau nge-hold rugi waktu. Ini udah berapa lama nih? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4. Sekitar 14 hari kerja. Sekitar kalau 14 hari kerja, kurang lebih 3 minggu. Nggak kemana-mana nih. Setway aja sih, XL. Walaupun manager sama friend nggak terlalu nendang sentimennya. Setway aja. Kalau saya sih tradingin kalau Setway. Nge-hold rugi waktu. Balik lagi ke plan masing-masing. Gitu dia. Untuk XL, yang penting udah tahu view chartnya. Yang penting kita kalau mau hold itu kita harus tahu. Kalau Setway kita harus ngapain, kalau uptrend harus ngapain, downtrend harus ngapain. Itu ya pesan saya. Biar 2025 jangan sampai ada nyangkut-nyangkut lagi gitu. Harus berubah ya. Karena marketnya lebih gila lagi 2025. Apalagi Donald Trump jadi itu, kalau dia nge-tweet aja dulu zaman-zaman Donald Trump, itu bisa bikin satu dunia ambruk ya. Nah, itu akan banyak drama nanti 2025 kita hadapi. Twitter Donald Trump akan aktif lagi, apalagi udah dekat sama Elon Musk. Jadi kebijakan-kebijakannya itu akan menentukan arah kondisi market ya. Tentunya teman-teman yang trading di tahun 2017, 18, 19 ya, waktu Donald Trump jadi presiden ya. Itu luar biasa sekali kan pergerakan market dunia ya. Dari Twitternya aja pagi langsung bisa bikin ambruk semua. Ya, itu akan mungkin banyak drama. 2025 itu banyak drama. Kondisinya tidak jauh beda dengan 2024. Tapi lebih dramatis lagi 2025. Itu dia. Medco bang. Kita lihat Medco. Medco dia di band area kemarin bisa sih di bawah 1000 dia enak deh kalau udah kayak gini. Dia kemarin di band area di 1015. Kalau sekarang sih dia so far masih akan konsolidasi. Tapi terdekat sih mungkin bisa ke 1170 dulu. Untuk view-nya ya, untuk si Medco ini geraknya, mungkin arahnya sih akan ke sana dulu dia. Untuk arah view geraknya, itu untuk Medco. DKFT. DKFT kecenderungan juga masih akan konsolidasi di range ini nih. Di dalam kotak ini. Untuk arah gerak sampai Januari nanti. Untuk minggu depan dia mungkin ke 218 atau enggak di MA20-nya diuji coba. 216, 218 lah untuk minggu depan. Akan diuji coba resistennya. Itu untuk DKFT, arah view-nya. Kemudian apa nih? ESA dan LEAD. ESA Pak TP Rahmat dan Boy Thohir nih ESA masih oke ya di demand area, biasanya belinya di demand area sini biasanya dia. Apalagi dia nunggu sentimen aja sih sebenarnya. Dalam bandar psikologi masih bagus. Tapi kecenderungan sih mesti akan dikonsolidasi range-nya 850 sampai 750 mungkin geraknya. Dia kalau lewat 850 mungkin akan cuma di dalam kotak ini aja geraknya. 750 850 di sini aja geraknya. Kurang lebih ya 80 lah. 750 80 range-nya itu untuk pergerakan ESA sampai Januari nanti.
Tapi so far bagus masih. Untuk ESA tinggal tunggu sentimen amonianya aja deh. Lead kita lihat kapal-kapalan ya, masih belum ada sentimen lagi ya. Kapal-kapalan biasanya sentimennya itu kan harga yang di tanker dunianya ya, untuk parkir di pelabuhan-pelabuhannya tuh biasanya su indeks shippingnya ya. Kalau sekarang sih masih kurang, makanya lead, SMDR, Wins lagi masih kurang aja sentimen. Arah anginnya masih belum ke sektor kapal. Tapi tuh view-nya sih masih stabil di atas MA 200 ya. Kecenderungan sih juga sama dia. Kemungkinan akan sideways aja ya di sini. Itu untuk view lead ya. Untuk view lead. Lihat deh. Ya kan ya, teman-teman sambil nanya. Kripto juga bisa ya, ntar saya buka kalau yang kripto coba. Soalnya emang lagi putaran duitnya lagi di kripto yang banyak ya. Siklus ekonomi dunia. Amerika sekarang cadangan devisanya Donald Trump mau nyelamatin utang tuh pakai kripto ya. Makanya duit semua pada lari ke sana ya sejak pelantikan Donald Trump, kelihatan ya arah duit geraknya. Kita lihat juga di ini ya, perputaran duitnya fiat leak. Nah ini kalau yang anak kripto harusnya tahu ya, fiat leak. Ini tuh ngelihat aliran dana semua koin di dunia ya, ke negara-negara mana ya, per detiknya ya. Nah ini tuh, buat mungkin teman-teman pada yang tahu nih. Teman-teman bisa tahu ada ETH, Bitcoin nih, perputaran duitnya ya. Emang lagi banyak di kripto ya, apalagi Bitcoin ya. Kayak digadang-gadang tahun depan 130 sampai 180 arahnya 2025. Kayaknya nambah terus kan. Si CEO MicroStrategy, BlackRock, beli BTC, beli ETH, XRP ya. Apalagi Donald Trump jadi sih memang dunia kripto yang lebih happening dibanding stok ya. Makanya kalau stok sekarang ini harus pandai-pandai memilih, terutama di saham konglomerasi aja. Silahkan ya kalau mau bertanya-tanya dunia kripto juga. Apa nih? CTK tahu, oke siap ya, sambil kita bahas dunia kripto aja ya, view chartnya. Ratu harusnya easy ya, gampang ya. Kalau udah belajar bandarmologi IPO harusnya gampang ya, bisa tahu ya. Lotnya cuma 5,4 juta, harga 900 sampai 1100, dia ada dua underwriter ya. Harusnya sih gampang ya. Harga 1000 ke 2000 tuh gampang, berapa kali arah berarti ya? Sekitar kalau 1000 berarti sekitar 25% ya. 4 kali arah aja baker, gampang. Ini jumlah lotnya 5 juta. Easy, gampang. 5 juta dikit-dikit. Apalagi dia duet ya. Happy Hapsoro sama Om Pepe. Jadi ceritanya Ratu ini perusahaan cangkang ya. Makanya karyawan cuma dikit ya. Perusahaan cangkang. Soalnya Om Pepe ngejar blok migas apa saya lupa itu ya. Ada story-nya. Dia kerjasama sama Happy Hapsoro ya, suami Bu Puan. Jadi dia mau garap blok migas gitu dan dibutuhkan memang sama ekosistem di Om Pepe. Makanya dia duet nih. Ini sih ada Om Pepe di belakangnya juga, easy lah, gampang. Apalagi Henan biasanya terakhir DAAZ, lihat di DAAZ berapa, super bagger kan. Kemungkinan Ratu juga sama, gampang bagger lah. Makanya all in aja. Kalau ada rezeki di atas 100 ya, tapi kalau pas-pasan 100 aja. Tergantung aset teman-teman ya. Yang penting udah tahu ya untuk konglomerasi gitu. Yang dibelikan konglomerat harusnya sih easy ya. CBDK Ratu easy lah. Di belakangnya Om Pepe, kalau CBDK Koaguan ya. Gampang lah beker kawasan PIK. Oke nih, kalau sambil tidak ada pertanyaan untuk saham lagi, silahkan ya kita bahas terkait dunia kripto dulu ya. Ini sambil kita lihat CTK dan TAO ya. Bu Fani bertanya CTK dan TAO. CTK sih kalau untuk ininya ya masih view secara teknikal ya, masih kecenderungan akan sideways, jadi sideways-nya lebar ya. CTK ya.
kalau nggak salah ya 2025 tuh narasinya ke bio ini ya, bioenergi ya kalau nggak salah kemarin terakhir. Biasanya kalau kripto tuh teman-teman sering update Twitter ya, sering baca Twitter. Nah, itu biasanya kalau nggak salah kemarin CEO-nya Binance ketemu sama ini ya CEO-nya bioteknologi ya. Nah itu ada listing juga itu bioteknologi di Binance tuh. Tuh bisa tuh airdrop namanya. Kecenderungan sih narasi 2025 ini bioteknologi untuk di sektor ininya ya, cryptocurrency. Nah, tonton Google aja apa ini ya, koin-koin yang di bioteknologi. Kalau untuk CTK pakai akan set. Kemudian apa tadi? Tahu ya. Tahu. Tahu juga sama ya. Tahu. Saya lupa ya. Tahu nih narasinya apa sektornya ya. Saya juga udah lama gak ikut ya. Soalnya saya biasanya yang lagi happening aja nih kelihatan ya. Secara narasinya ya, narasinya masih kurang emang kayaknya ini. Dia akan cenderung akan sideways sih. Jadi kelihatan dari price action ya. Itu untuk tahu. Kol-kolan belum siklus, iya belum. Kol-kolan belum. Paling batu bara, saham-saham konglomerasi masih kurang. Belum ada narasi. Masalahnya dari kebijakan pemerintah. Biasanya kalau tahu lihat ada narasi atau story itu biasanya dari kebijakan pemerintah. Kemudian dari global, bagaimana permintaan di China. Kita tahu sendiri ya, ekonomi China lagi melemah. Jadi teman-teman harus tahu makro sedikit menurut saya biar tahu bagaimana view dari market dunia gitu. Jadi memang untuk view-nya sih memang agak kurang, kecuali yang mau dapat dividen, tipikal dividen stok, TB, ITMG, BSR, BMN. Tapi kalau untuk view-nya sih masih memang sentimennya masih belum siklusnya lah ya. Semoga aja Donald Trump nanti bisa membuat fosil-fosil ya, khususnya batu bara, oil, karena dia nggak senang elektrik. Justru Donald Trump itu dia kecenderungannya itu nggak senang yang energi terbarukan. Dia tipikalnya pebisnis soalnya kan, banyak tambang deh. Semoga aja lah ya, kita harapkan target. Sebentar sambil cek makroekonomi global aja. Tapi untuk sekarang ini sih masih belum memang. Apalagi The Fed dia tahun depan itu mengurangi untuk menurunkan suku bunga ya, gitu. Dia fokus untuk ini ya, pemulihan ekonomi Amerika. Solana. Solana ya. Ini juga terlihat ya Solana. Solana sih kalau dalam view-nya sih masih uptrend ya. Masih oke lah Solana, tapi dia kemarin udah nyampe ke $260-nya. Masih santai aja, lebih ke sideways juga dia. Solana ini masih ke sideways juga ya. Yang happening, kita lihat. Apa yang lagi ini ya, rame. Theta virtual agak ngerem juga ya move sektor-sektornya ini ya, masih rame ya. Solana juga masih ini sih. Kalau yang kayak Solana ini teman-teman harus update fundamentalnya juga ya. Itu ada namanya websitenya. Kalau teman-teman ini khusus pengetahuan aja ya, sharing pengetahuan. Itu ada namanya websitenya kalau mau lihat fundamental coin ya. Jadi teman-teman harus analisa. Itu ada namanya token terminal ya. Kalau ini kan ngelihat perputaran duitnya nih. Nah ini per detiknya ya, kemana aja. Misal mau lihat koin ada dari negara mana aja yang enter setiap detiknya. Ini luar biasa sih Mambitis ini. Ada lagi namanya ini ya, untuk websitenya. Token terminal. Ini buat untuk, apalagi sekarang lagi bullish ya untuk koin. Token terminal. Nah, ini buat untuk lihat fundamental. Nah, ini tuh fundamental kripto ya. Jadi kripto tuh ada fundamentalnya juga ya. Jadi teman-teman bisa di sini analisa berapa jumlah tokennya, yang nggak jauh beda lah kayak belajar bandarmologi ya. Semakin sedikit supply-nya, possible dia akan naik ya gitu. Sama kayak BTC, kenapa dia akan terus naik terus di masa depan ya, karena cuma sekitar 19 juta kan ya. Apalagi nanti terus halving semakin sedikit direbutkan sama
3 sampai 5 miliar orang di dunia ya, pasti naik ya pilihannya gitu. Itu kan bisa cek di sini ya, tinggal di search misal buat untuk ini ya, tokennya gitu. Kan bisa cek blockchainnya emang jujur ya, kalau mendalami dunia kripto itu lebih kompleks. Lebih kompleks dibanding saham. Kalau saham lebih mudah. Saya aja ya baru 2 tahun dalami kripto, memang gila sih ya. Nggak cukup gitu. Memang terlalu luas ya jaringan-jaringannya, kemudian tokennya. Enaknya juga bisa di staking ya. Bahkan di dunia kripto kita tanpa modal juga bisa ada yang namanya airdrop. Kita cuma modal internet aja ya. Main game dapat nanti beberapa duit gitu. Lebih luas ya, dan terlalu luas dunia kripto itu. Makanya kalau orang bilang dunia kripto scam sih dia belum belajar. Kalau belajar tuh lebih sulit dibanding saham. Saya pribadi ya mengatakannya gitu. Kalau mau mendalami fundamental semuanya. Gitu. Silahkan ya bertanya, masih ada waktu. Siap, potensi beggar ya. Iya, potensi beggar. Untuk CBDK Ratu possible lah ya. Bukannya kita mendahului masa depan ya, possible. Makanya pesan dorong aja asetnya di sana. Daripada nyangkut-nyangkut ya dorong di situ mending. Gitu teman-teman. Possible harusnya sih beggar. CBDK Ratu lah ya. Possible teman-teman. Doge, oke kita lihat Dogecoin. Kita lihat Dogecoin. Sahamnya ini ya apa sih Elon Musk kemarin di pump-nya dari sini, beggar ya, $21. Sampai sini, sorry, ini kan market cap-nya ini ya. Ya. Untuk Doge masih sama ya, sideways dia udah naik banyak. Saya masih nunggu ini biasanya, sentimen untuk nanti arahnya nih, Elon Musk biasanya. Soalnya Elon Musk sekarang lagi fokus di XRP ya. XRP kerjasama dengan di Twitter soalnya. Doge-nya sementara akan sideways, tapi udah beggar sih, dari awal November ya. Dari 0,1 di pump sampai 0,4 ya. 3 kali beggar. 2 kali ya, udah 3 kali. Kalau sekarang masih akan sideways ya. Siap di XO juga sering ya, info-info, dan nanti mungkin tahun depan ya, mungkin nanti akan mengundang pembicara ya. Bukan saya atau Mas Kris ya, tapi ada orang yang expert di kripto, nanti tonton diajarin di sana. XRO, iya. CBDK Ratu all in boleh, silahkan ya. Tabungannya dikorek-korek aja, depositonya dulu sementara, taruh di sana bisa. Harusnya sih beggar ya, semoga saja ya. Harusnya sih, CBDK Ratu all in boleh. Asing kemarin udah mulai net buy, SG iya udah mulai ya, tapi di saham-saham konglomerasi bukan di blue chip. XO ada sih biasanya ya. XO silahkan tanya admin aja ya kalau untuk XO. Ntar ini juga ya, banyak inovasi ya, akan ada live setiap yang pagi hari ya kayak. Soalnya banyak nge-hire orang juga ya. XRP, iya XRP kita cek. XRP kecenderungan ini udah capek target juga ya kemarin di sini waktu bahas di kompor ya. Bulan November targetnya di sekitar 2,5 nyampe ya. Kemarin hike sampai 2,7 tuh. Untuk sekarang sih dia kecenderungan akan sideways ya. Banyak kan koin-koin banyak sideways sekarang. Karena memang masih nunggu sentimen dari Donald Trump dulu dia. Untuk inkubator saya nggak tahu 2025 ya masih ada nggak? Coba tanya admin aja ya. Saya nggak tahu ya. Kayaknya saya agak jarang sekarang ya. Kompor kemungkinan banyak di XO ya. Kalau untuk di umum kayak ini 2025 nanti sebulan sekali kayak. Kalau di XO yang tiap minggu. Siap Pak Zainur ya, nanti akan banyak inovasi. Mau belajar kripto juga ya. Ntar akan dikasih untuk ini ya, soalnya udah nge-hire orang juga ya buat untuk teman-teman biar belajar kripto dari awal. Ntar ditanya admin aja ya Pak Rifki ya untuk belajar infonya, soalnya gak jarang sih. Iya di XO ya, di XO
Ada di umum kelas investasi umum ada, tapi sebulan sekali kayaknya. Biar lebih ini aja ya, intimidate ya. Biar lebih private aja. Kalau untuk setiap minggu kayaknya di XO ya, biar teman-teman juga yang di XO nanti bisa konsultasi setiap minggunya, tahu arah market ya, makro ekonomi setiap minggunya gitu. Mungkinan akan di XO dia kalau untuk 2025. Siap ya Pak Zainur. Oke, tinggal 5 menit lagi ya. Silakan teman-teman saya cek dulu. Tadi ada yang nanya apa deh? CBDK udah. Iya, ada kripto juga di sini ya. Banyak kripto. Makanya ntar biar teman-teman biar belajar dari dasar. Nanti di XO ya akan ada banyak video-video juga biar teman-teman, soalnya udah nge-hire orang kemarin ya, udah beberapa yang masuk kandidat buat untuk ngajarin teman-teman nanti yang di XO khusus kripto ya. Gitu. Jadi dia soalnya udah cukup expert lah ya, udah lama dalami gitu. Kripto. Doge udah, Ondo kita lihat Ondo, iya, Ondo udah beggar ya dari sini, main di call di XO ya, sampai atas. Sekarang sih memang akan sideway ya. Rata-rata yang udah beggar tuh kecenderungannya akan sideway dulu dia. Kalau sekarang ya, possible-nya sih geraknya gitu. Kalau untuk sekarang, untuk Ondo, tapi kalau udah beli dari bawah saya sudah beggar ya, 0,7 kalau nggak salah di call November. Tinggal pasang TS aja. Siap Pak Dirga. XRP ya dari bawah. Adanya di XO. Di XO yang setiap minggu ya. Buat untuk konsultasi para member di XO. Untuk kopor. Mungkinan di umum sebulan sekali lah ya. Siap sama-sama Pak Edo ya. XRP dan Ondo beggar siap. Masih Bu Nadia. Kemungkinan masih Konglo Stock. Apalagi ada Ratu dan CBDK ya. Itu sih harusnya beggar ya. Kalau intuisi saya sih mengatakan beggar. ETH apa udah waktunya masuk? Kita cek ETH, Ethereum. Udah mulai masuk Ethereum. Harusnya sih masih ya. Ethereum kemarin berita terakhir ya. Teman-teman harus update juga ya. Pokoknya saran saya sih lebih banyak main Twitter kalau dunia kripto ya. Misalnya klik aja Ethereum, ETH gitu. Koin ETH. Biasanya sih akan banyak update-update ya. Kemarin kalau nggak salah si BlackRock juga borong ya. Kalau untuk sekarang sih view-nya sih memang untuk mau masuk ETH tuh di sekitar sini lah. Kurang lebih di $3,2 sampai 3,3 sih masih oke lah ya. Karena narasinya masih bagus dan ada juga blue chip ya. Market cap blue chip ya. Biasanya nih kalau mau tahu yang market cap terbesar ya. Kalau tahu yang blue chip ya, nah itu. Ini kayak ibaratnya BCA brandnya lah ya. Nah ini brand nih BCA. Ini nih yang market cap-nya ya, yang besar-besar. XRP, Solana. Nah itu ya kalau yang dunia kripto yang blue chip-nya. Ethereum masih bagus ya, narasinya masih oke lah ya. Beberapa project juga. Kemudian jaringan-jaringannya juga beberapa ya. Biasanya sih akan mengikuti itu biasanya di jaringan-jaringan Ethereum-nya, koin-koinnya ada. Nah itu memang harus teman-teman cek juga ya. Harusnya sih masih oke, masih. Ya, possible lah 3 sampai $3,3 lah untuk area entry-nya. Udah bagus, 3 sampai 3,3 ini ya. Harusnya sih, entah kalau udah 2025 balik lagi, harusnya sih bisa lah sih. Bisa ke 3,94 lagi lah. Tapi harus sabar, sekarang kecenderungan sekarang ini masih akan sideways. Tapi untuk entry-nya 3 sampai $3,3. Itu untuk Ethereum. Masih bagus. Blue chip juga ya. Inflow udah tadi Pak Dirga ya. SSI bagus, masih uptrend. Udah dibahas tadi ya. Flow bandarmologinya chartnya masih uptrend. Minggu depan 1300 diuji coba dulu ya. Justru Jumat kemarin dia anjlok ya, enak tuh langsung ditarik. Berarti ada penjaganya. Kalau nggak salah HP, HP ini mah lagi naik daun deh. Bang Henan. Masih bagus uptrend. Siap ya Pak Dirga. BTC tahun depan bisa saja ya kalau nanti diresmikan, tinggal nunggu aja. BTC itu lagi nunggu Amerika mengesahkan undang-undang untuk percadangan devisa BTC-nya. Makanya nunggu Donald Trump dulu dia.
Dia nunggu Donald Trump dulu dilantik, nanti ketika Donald Trump udah, ini harusnya bisa ATH lagi, bisa. Gampang lah dijaga dia. Bisa lah si gampang lah ATH-nya. Bisa lagi ATH sekarang sih dia masih akan sideways. Dia nunggu sentimen Donald Trump. Kalau udah Donald Trump, kemarin Rusia kan udah perdagangan sekarang pakai BTC, bahkan Malaysia ya para wisatawannya itu bisa menggunakan BTC buat untuk ketika para pelancong yang masuk ke negaranya untuk bertransaksi bisa diterima gitu. Banyak diadopsi lah ya. Supply-nya sedikit, harusnya sih ngepump terus ke atas. Karena emang lagi siklusnya dunia kripto, duitnya berputar di situ. Ini juga ya kalau kita lihat ya, duit-duitnya nih tuh Amerika semua nih, duitnya ada di Amerika semua BTC. Sama Korea nih yang banyak ya, beberapa nih. Exchange Korea, nah ini exchange-nya. Kalau kita cek ETH, biasanya ETH juga ada ya. Ini yang banyak itu, kalau nggak salah juga sama ya sih. Ini juga ada news-newsnya biasanya. Solana kata cek, Solana. Itu kan kelihatan juga ya, negara-negara mana yang banyak ngeborong deh. Ini untuk melihat flow ya, flow negara. Ini per detiknya nih. Tuh. Ya, masih juga sama ya. Si Korea, Amerika, Singapura. Ya, rata-rata emang harus diakuin ya. Trader dunia di Amerika semua kalau kripto ya. Negaranya. Ini udah jam 9 juga teman-teman ya. Kita cukupkan dulu, semoga benar di XO bisa tanya benar. Semoga besok ya masih ini terakhir Sui lah ya. Pak saya chat admin ya, ntar coba dibalas ya. Untuk ini tunggu aja dulu ya. Ntar coba dibalas, mungkin lagi istirahat ya. Terakhir Sui ya, Sui. Oh, Sui bisa terakhir ya perdagangan market, mungkin tidak jauh beda akan sideways marketnya. Yang terpenting teman-teman jangan sampai mengulangi ya kesalahan 2024. Teman-teman harus ada clear stop ya. Sepanjang Januari sampai Desember apa saja yang dilakukan, apa kesalahannya, nah itu jangan diulang. Sui uptrend ya masih. Sui masih uptrend, masih. Masih oke, Sui. Masih. Oke, cukup itu dulu ya untuk dari saya. Kalau terakhir nih, kalau untuk versi tadi kan kita udah lihat top aku bandarmologi versi Neomedium ya. Ini yang versi dari ini tuh ada Antam, Unilever, ESA, BRPT, Toba, Indi, HMRT, Inco, MDIY. Nah, ini saham-saham yang top aku bandarmologi, tapi kecenderungan akan sideways aja sih market besok. Itu sih paling. Oke, sampai ketemu di tahun 2025. Semoga lebih baik lagi dan Merry Christmas buat teman-teman kemarin yang merayakan ya. Dan Happy New Year. Sampai ketemu di 2025. Thank you semuanya.